gitu. Jadi sebagai ide juga untuk kita yang di Indonesia. Oke, untuk pertanyaan silahkan boleh sudah ditulis di kolom chat. Tapi nanti akan kita berikan waktu untuk bertanya lebih jelasnya dan menjawab lebih jelasnya itu ketika sudah selesai semua sesi pemaparan. Ya, oke. Boleh Ibu Bapak tulis langsung di chat atau nanti bisa saya bacakan atau bisa bertanya langsung ketika sesi pertanyaan. Oke, ya, oke kita saja sekarang untuk mempersilahkan Mbak Santika untuk memberikan pemaparan kepada Mbak waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you, Mbak Siska. Jadi perkenalkan, nama saya Santika Syarafina, suka dipanggil Syara, nama panggilannya. Kita mau bahas tentang lebih ke arah ini sih, sharing-sharing aja. Nothing serious ya, kayak Mbak Arin. Jadi pokoknya intinya tentang gimana sih pengalaman saya dan apa ya, akan ada beberapa tips kayak apa aja, beberapa apa tuh namanya metode yang saya pakai gitu ya untuk menjaga kesehatan mental saya di apa namanya di masa pandemi ini. Nah, nama saya sendiri Syarafina tadi. Sebenarnya karena saya juga educator di bidang formal ya di tingkat universitas, jadi saya banyak kerja bareng anak-anak mahasiswa yang mulai bisnis. Nah, seperti yang kita tahu ya namanya mahasiswa kan sangat menantang ya, mereka tuh maksudnya benar-benar kreatif tapi dalam hal malas juga kreatif gitu. Jadi kayak di situ saya mulai belajar gimana sih maksudnya secara apa aja sih yang jadi trigger ya, cuman tuh nanti apa namanya ya maksudnya si ketertarikan saya dalam bidang mindfulness ini itu tuh jadi kepake banget gitu di apa namanya di bidang lini pekerjaan saya. Nah, pada saat pandemi ini kan udah setahun lebih ya, dan pandemi ini membuat kita lelah gitu ya, ketidakpastian, banyak perubahan regulasi, ketakutan, baik ketakutan fisik maupun ketakutan yang non fisik gitu, yang membuat kita tuh tertantang secara emosional sebenarnya. Tapi pertanyaan saya dari dulu gini, kayak kenapa sih kita lebih mementingkan kesehatan fisik daripada kesehatan mental dan kesehatan emosional? Sedangkan stres kita di masa pandemi itu kita mungkin bisa semua agree ya bahwa stres dan tekanannya itu nggak main-main gitu, dan kita bisa apa ya, bisa lebih prone to depression tadi seperti yang kata Mbak Arin bilang gitu. Bisa jadi karena masalah-masalah kehilangan pekerjaan, bisnis terdampak, masalah keluarga, kolega yang karena WFH jadi nggak lancar komunikasinya. Itu semua stres itu kan menumpuk, dan apa ya, mungkin pada saat kita cerita ke teman atau ke keluarga, pada satu titik dalam hidup kita pasti pernah diberikan atau memberikan advice, saran, santailah itu cuma di kepala kamu aja. Tapi pernah nggak sih kita memberikan advice kepada orang yang patah kaki gitu, tulangnya patah, kayak santailah itu cuma di kaki kamu aja gitu. Dan inilah kayak yang membuat saya apa ya, mempertanyakan ya, kenapa jika kita dari kecil sudah diberikan edukasi, kita tahu aware bahwa merawat luka fisik itu seperti contohnya memakaikan perban bandage pada luka, lalu kita kenapa tidak punya edukasi untuk merawat luka mental? Atau mungkin belum jadi luka, masih satu besetan aja gitu misalnya, kita nggak punya skill gitu untuk merawat itu gitu. Kenapa kalau untuk kita mengakui bahwa kita punya luka mental dan mencari pertolongan ke profesional itu menjadi sesuatu yang memalukan, yang tabu. Tetapi ketika kita meminta pertolongan ke profesional karena luka fisik, itu sesuatu yang wajar gitu. Nah, itu di sini di Indonesia kayak memang
apa namanya, fenomenanya seperti itu. Dan waktu itu saya pernah ketemu sama teman saya, dia punya startup, ini apa, Ibunda. Jadi dia bikin platform untuk konsultasi psikologis. Dia bilang di Indonesia itu perbandingan antara psikolog dan psikiater sama manusianya itu jadi jauh banget, sehingga kesehatan mental di Indonesia tuh bahkan tidak jadi perhatian yang seperti sebagaimana seharusnya gitu. Seperti contohnya kayak misal asuransi aja nggak pernah ada yang mau mengcover kesehatan mental gitu ya. Nah, dan memang saya sangat beruntung karena memang saya punya ini ya, apa namanya, eee, history depresi dan anxiety disorder ya, panic attack. Jadi saya nggak malu ngomong itu karena it's not, ya it's a disease gitu, itu bukan sesuatu hal yang memalukan gitu. Jadi dan alhamdulillah sekarang saya sudah banyak berprogres dan beruntung banget pada saat saya kesulitan punya challenge secara mental tuh kayak saya menemukan dan direkomendasikan sama algoritmanya YouTube karena saya lulusan YouTube University sejujurnya. Jadi semua hal tuh saya cari di YouTube gitu. Diberikan apa ya? Ada pemaparan dari Dr. Guy Winch, PhD, dia tuh seorang psikologis di New York yang memperkenalkan tentang emotional hygiene. Jadi argumennya dia gitu, seharusnya pada saat the first sign of distress gitu ya, kita bisa punya kebiasaan, kita bisa punya apa ya, pola pikir yang apa ya namanya, intinya merubah pikiran itu dan secara aktif dan menyadari pikiran-pikiran negatif yang jadi step-step first aid kit-nya bagi permasalahan psikologis gitu ya. Seperti layaknya kita memakaikan plester pada luka kita gitu. Nah, hal-hal seperti loneliness, failure, dan rejection itu sebenarnya kan maksudnya itu vivid banget ya, terasa banget gitu, kontras banget di masa pandemi ini gitu ya. Perasaan kesepian itu lebih kepada apakah kita merasa terkoneksi dengan orang sekitar kita atau tidak. Not necessarily apakah kita dikelilingi orang secara fisik atau tidak gitu ya. Di masa pandemi ini apalagi kita perlu mengisolasi diri. Yang membuat si perasaan loneliness ini sangat nyata gitu ya. Walaupun dengan sudah ada teknologi media sosial, tetapi perasaan kesepian ini dapat mempengaruhi kita karena interaksi di media sosial itu adalah interaksi yang sudah disaring oleh pengguna. Berarti itu nggak transparan ya. Dan juga sudah disaring oleh algoritmanya sosial media gitu. Jadi kita akan tahu apa yang kita suka aja, tapi kita nggak tahu apa yang kita nggak sering like atau nggak sering buka akunnya gitu. Jadi perasaan kesepian ini juga sebenarnya kayak secara tidak langsung membuat imun kita turun, jadi kita lebih beresiko terkena penyakit, apalagi udah COVID ya. Jadi kayak sebenarnya di masa COVID-19 ini sejujurnya kita harus nggak boleh merasa kesepian gitu, karena itu bisa jadi trigger yang luar biasa ya. Nah, tadi pada saat saya ngomongin sosial media, balik lagi ke situ, jadi kayak sosial media itu punya dua bilah ya kan sebenarnya. Bilah kita bisa rasa kalau kita terkoneksi, tapi sebenarnya koneksinya itu maya, apa ya, bukan ya, koneksi maya yang apa ya, yang kurang penuh memenuhi kebutuhan psikologis kita gitu. Jadi Nah, benar sih saya sudah 2 tahun terakhir nggak buka sosial media kecuali kalau saya harus buka bisnisnya anak-anak, ngecek bisnisnya anak-anak, atau ada yang ngasih link gitu. Dan ternyata perasaannya tuh luar biasa banget gitu. Kayak saya ngerasa waktu saya pakai sosial media banget nih ya, saya selalu berusaha keras nih untuk membuat konten yang keren tentang hidup saya, sehingga saya bisa ngerasa diterima oleh orang lain gitu. Tapi pada saat saya ngerasa diterima orang lain dengan koneksi sejumlah likes dan 1-2 baris tulisan. Kan jadinya apa ya, setelah saya nggak pakai sosial media lagi dan cuma pakai untuk kebutuhan cari informasi aja, jadi merasa lebih
apa ya, jadi punya waktu untuk benar-benar menjalin hubungan yang real dengan keluarga terdekat, dengan teman-teman terdekat gitu ya, dan membuat, apa ya, jadi lebih produktif juga. Dan juga jadi, apa ya, kita bisa membangun, koneksi yang saling apa ya, saling, membutuhkan, yang saling, mendukung dengan keluarga terdekat dan teman-teman terdekat gitu. Dan perasaan kedua tuh perasaan failure, karena ini ya, kayak perasaan kegagalan itu kan mendistorsi pikiran kita banget ya, dan membuat kita jadi berpikir secara tidak jernih gitu. Bayangin saya, gini, 4 kali gagal bisnis, dan setiap kalinya membuat saya gagal sebagai manusia gitu. Dan di bisnis saya yang terakhir nih, kayak saya sebenarnya sayang banget sama tim saya, dan kita kayak sudah seperti saudara sebaya lah. Susah senang semuanya dijalanin bareng-bareng gitu. Tapi pada saat pandemi datang, penjualan berhenti karena produk tersier ya, produk fashion yang which is juga sebenarnya demand-nya di market juga masih harus dibangun gitu. Dan apa ya, jadi bisnis itu berhenti secara tiba-tiba gitu, kayak kereta tabrakan brak gitu. Dan belum lagi saya punya anak yang harus saya lindungi secara finansial. Dan di saat itu saya nggak punya pekerjaan kan, karena biaya saya drop. Pekerjaan itu maksudnya keadaan itu membuat jadi vulnerable banget nggak sih? Maksudnya saya mungkin Bapak dan Ibu di sini, ada yang pernah, mengalami hal itu, dan kayak there's no worse feeling in this world gitu ya rasanya. Namun, apa ya, waktu itu saya punya reaksi yang kurang baik, dan nanti kita bahas ke depan tentang gimana caranya untuk kita bisa, membingkai ulang reaksi kita, agar tidak terpancing sama lingkaran pikiran negatif gitu ya. Lalu perasaan rejection, penolakan, itu juga, sangat, apa ya, bisa dapat membuat kayak kita, kalau misalnya kita ditolak, kita akan kemungkinan besar untuk stop trying altogether gitu. Dan apa, penolakan ini juga memancing kita, untuk menyalahkan diri sendiri, untuk lebih kayak, tidak apa ya, lebih fokus banget ke pikiran yang kurang-kurangnya kita gitu ya. Apakah saya kurang baik? Apakah saya kurang berprestasi? Apakah kayak, misalnya kita ditolak sama orang yang kita suka gitu, kayak apakah kita jelek gitu ya. Jadi, damage-nya tuh ke dalam self esteem kita, dan pada saat self esteem kita sudah drop, sangat sulit banget untuk naikinnya, untuk ngebaliinnya gitu. Dan, apa, eee, dan kayak, untuk, perasaan penolakan ini, saya pengen cerita sedikit. Jadi waktu selama pandemi, kerjaan nggak ada, terus, saya apply ke perusahaan-perusahaan banyak banget, dan waktu itu saya udah siap-siap banting setir aja deh, udah ada yang, lowongan apa aja deh saya masukin, dan semuanya ditolak gitu. Jadi kayak, di situ saya ngerasa, ibaratnya, jadi ngerasa kurang gimana ya, secara psikologis saya jadi nggak stabil gitu, dan di situ saatnya kalau misalnya kita sudah merasa kita nggak bisa meng-handle diri kita sendiri, ya akan sebenarnya menjadi, tanggung jawab kita untuk selalu, untuk meminta pertolongan yang profesional gitu, dan itu nggak salah, dan itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab aja gitu ya. Dan, sayangnya di Indonesia ini kita, masih, belum, melihatnya seperti itu gitu. Nah, lalu maksudnya, tapi first aid kit-nya yang bisa kita lakuin itu adalah dengan kita reframing questions. Tapi kita harus tahu dulu nih, apa namanya, apa aja sih yang kita pikirin sehari-hari gitu ya. Nah, ternyata pikiran negatif Eee, itu adalah pikiran yang otomatis di dalam apa ya, otomatis akan muncul terus di dalam otak kita, mau, keadaan kita lagi kaya, lagi bahagia, atau lagi apa, itu tuh muncul terus gitu. Jadi apa, si automatic negative thoughts ini, atau ANTS singkatannya, itu seperti apa ya, pikiran alam bawah sadar ya, dan sadar juga, yang irasional dan merugikan diri kita sendiri.
sebagai respon terhadap kehidupan, terhadap kejadian sehari-hari kita gitu. Jadi ada yang kecenderungannya beda-beda ya orang-orang, makanya terkadang kita nggak aware karena ini kebanyakannya pikiran-pikiran negatif yang muncul dari alam bawah sadar gitu. Seperti ibaratnya kayak barisan semut yang nggak ada habisnya gitu. Dan ini otomatis. Jadi there's no way to stop it unless kita punya sebuah sistem. Nah, saya banyak banget belajar tentang desainnya. Dan desain ini lebih ke arah pola pikir desainnya. Jadi ada sebuah disiplin namanya design thinking. Di bagian, jadi kalau design thinking kan kita berusaha untuk menyelesaikan, cari tahu problemnya dari customer kita, terus kita memikirkan solusi-solusi, ide-ide solusi akan permasalahan dari customer kita. Dan di situ ada komponennya, komponennya itu kita untuk reframing our questions. Jadi kalau misalnya di dalam prakteknya gitu misalnya kayak di Indonesia kenapa sih orang tuh susah banget ngantri gitu misalnya. Si question itu bisa dibungkus ulang, bisa dibingkai ulang dengan kayak misalnya bertanya, oke, secara infrastruktur apa sih yang membuat orang Indonesia itu tidak bisa mengantri gitu. Atau misalnya kayak pertanyaan misalnya kita lagi mikirin tentang masalah marketing nih, misalnya kayak kenapa sih orang nggak mau beli produk kita gitu. Terus bisa di-reframe jadi kenapa sih kita tidak bisa meyakinkan orang untuk membeli produk kita gitu. Jadi pertanyaannya dirubah. Nah, tapi sebelumnya kita harus punya pertanyaan dulu. Sebelumnya kita harus perlu juga untuk menyadari pikiran negatif, si semut-semut kecil yang melingkar di dalam otak kita ini yang nggak ada habisnya ini gitu. Dengan cara salah satunya adalah journaling. Jadi bisa jadi setiap ada mungkin bisa bikin beberapa sesi di mana kita fokus untuk rewind kegiatan kita mungkin di hari sebelumnya atau minggu sebelumnya dan noting pikiran-pikiran negatifnya tuh apa gitu. Lalu pasti kan banyak ya, aduh gue tuh gendut gitu misalnya, aduh gue tuh ngerasa nggak pede karena bla 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 gitu. Nah, semua ditulis dan bayangin ini misalnya kita terlalu malu ya untuk curhat ke teman kita karena terlalu silly gitu masalahnya. Kita bisa mikirin ini sendiri gitu ya. Kita bisa mengandaikan jika teman baik saya curhat tentang masalah ini, saya bakal kasih advice apa gitu. Jadi kalau soalnya nggak mungkin kan kayak kalau misalnya teman baik kita gitu cerita, aduh aku lagi ngerasa nggak pede banget nih karena bla bla bla, I feel worthless gitu. Nggak mungkin kan kita ngerasa yes you are worth, kita bilang gitu ya, yes you are worthless gitu, lo nggak punya bakat, lu jelek, lu apa gitu, nggak mungkin kan kita kayak gitu. It's gonna be bukan teman yang baik gitu. Jadi kita pun perlu memperlakukan diri kita sendiri dengan seperti kita memperlakukan teman baik kita gitu. Kenapa kita ke teman kita bisa punya sudut pandang yang baik terhadap dia, tapi terhadap diri kita sendiri kita tidak punya sudut pandang yang baik gitu. Dan menurut saya ini bisa jadi banget kalau misalnya memang untuk merubah habit sulit ya, dan sangat menantang ya. Kalau dibilang sulit, sangat menantang, diksinya diganti, sangat menantang untuk merubah habit. Cuman seperti layaknya hal-hal skill yang lain, skill ini tuh bisa dilatih dan di-perfecting dengan latihan gitu. Dan memang tidak ada habisnya belajarnya, maksudnya tidak ada batasnya kayak oke, gue udah nggak ada lagi pikiran negatif, nggak ada. Jadi ini adalah lifelong learning yang memang terkadang itu kita perlu ingat juga kalau ada semenjak pandemi ini, jadi saya suka baca-baca tentang filosofer Stoik, dan ada salah satu quotes-nya banget yang ada satu line ya, yang pemikiran yang saya aduh ini bener banget gitu, kayak terkadang we suffer more in imagination than in reality. Pada saat di pandemi ini juga
we suffer more in imagination karena kita jadi blaming. Kita nyalahin pemerintah, kita nyalahin khalayak luas, kita nyalahin siapa, dan itu gampang banget. Nah, salah satu respon yang bisa kita alihkan itu adalah kayak what can we do gitu ya, di apa yang bisa kita lakuin yang sesuai dengan kemampuan kita untuk membuat hidup kita jauh lebih baik. Minimal dari kita dan keluarga kita sendiri, keluarga terdekat. Dan di sini mungkin kita bisa mulai coba untuk mengobati first aid kit dengan first aid kit sendiri tentang tentang kesulitan-kesulitan emosional dan psikologis kita. Gitu aja. Thank you so much. Silahkan kalau ada pertanyaan, feel free. Saya bukan ahlinya di sini sih, jadi saya akan menjawab dengan sesuai pengalaman sehari-hari aja. Thank you, silahkan.